Ketika kita memakan martabak yang hangat, bibir dan lidah kita akan merasakan panasnya martabak tersebut. Di sini terjadi perpindahan kalor dari martabak yang bersuhu tinggi ke bibir dan lidah kita yang bersuhu rendah. Pada dasarnya, kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Analogi perpindahan kalor dapat dibayangkan seperti pemain yang memindahkan bolanya dari seorang pemain belakang ke pemain depannya. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Bola dipindahkan antara sesama pemain. Perpindahan seperti ini dalam konsep kalor disebut konduksi. Konveksi. Bola langsung dibawa pemain. Perpindahan seperti ini dalam konsep kalor disebut konveksi. Radiasi. Bola dilempar ke ujung. Perpindahan seperti ini dalam konsep kalor disebut radiasi. Dipasang pada kawat tembaga seperti gambar berikut ini. Perhatikan apa yang terjadi ketika kita memanaskan ujung kawat tembaga. Dari percobaan ini dapat dilihat bahwa panas yang mengalir dari api ke lilin yang terdekat akan melelehkan bagian tengah lilin hingga lilin tersebut jatuh. Panas ini terus mengalir hingga ke ujung lilin yang terjauh, sehingga lilin yang lain juga ikut jatuh. Kalor akan berpindah dari sumber panas melewati kawat tembaga dan mencapai lilin yang terdekat hingga lilin yang terjauh. Pindahan panas di sini terjadi tanpa melibatkan perpindahan atom-atom tembaga. Pindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut disebut konduksi. Benda-benda di sekitar kita dapat dibedakan dalam 2 kelompok besar berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas. Benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan lebih baik disebut konduktor. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan lebih baik disebut isolator. Sebutkan contoh-contoh konduktor dan isolator. Sebagian besar logam seperti stainless steel, besi, seng, dan lain-lainnya adalah contoh konduktor. Benda-benda non-logam seperti kayu, styrofoam, plastik, dan lain-lain adalah contoh isolator. Pemakaian konduktor dan isolator dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya, terdapat pada panci masak. Bahan konduktor berupa aluminium pada panci masak memungkinkan makanan lebih cepat matang. Sedangkan bahan isolator berupa
berupa kayu atau plastik pada gagang panci memungkinkan kita lebih aman memegangnya dengan tangan, sehingga terhindar dari panas yang berlebihan. Perpindahan panas secara konduksi banyak terjadi di sekitar kita. Contohnya, solder listrik yang digunakan untuk mematri kawat. Pada solder listrik, terjadi perpindahan panas secara konduksi dari elemen pemanas di dalam solder ke ujung solder. Panas yang diperoleh pada ujung solder ini mampu melelehkan timah untuk mematri kawat